Ya, ya, ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Tidak ada salahnya juga kok. Apa? Ini hanya orang-orang yang jika Caimin, saya Azam iri hati kayaknya. dari Kumparan. Izin mungkin ke Pak JK ya. Tadi kan Bapak sempat menyebut bahwasannya baru tahun kemarin aja Pilpres itu 2 paslon. Nah ini apakah Pak JK melihatnya Pilpres itu baiknya 3 paslon atau baik 2 paslon? Ini bagaimana Pak JK? Bukan baik atau tidak baik, kenyataan politiknya minimum 3. Minimum 3. Dan itu saja baik saja. Dulu waktu yang saya 5 malah, dan itu sangat baik pelaksanaannya. Jadi bukan jumlahnya, Jadi waktu tapi 5 pasangan itu baik menurut beliau. Bukan soal yang 3 juga proses yang baik. Ini demokrasi. Kita bukan Amerika yang partainya cuma 2. Kita partainya banyak. Jadi kalau Anies Baswedan melemparkan kritikan pedas dan sindiran keras terhadap sepak terjang pemerintahan Joko Widodo di hadapan para relawan Anies di tenis indoor Senayan, Gelora Bung Karno. Salah satu hal yang secara lugas dan terang-terangan dikritisi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah kebijakan Jokowi terkait subsidi kendaraan listrik. Anies menegaskan kebijakan subsidi listrik tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu, Anies juga mengatakan seharusnya pemerintah bisa memastikan sumber daya yang diberikan kepada rakyatnya adalah tepat guna. Terlebih saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan lingkungan hidup. Kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Ini capres Dan yang pemerintah pintar berkata-kata. harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Anies Baswedan mengatakan bahwa subsidi mobil listrik, subsidi kendaraan listrik, motor listrik itu kurang efektif untuk menekan emisi, dan saya setuju kali ini dengan pendapat tersebut. Kalau ujung-ujungnya mensubsidi orang kaya buat apa juga gitu ya. Kalau misalnya niatnya ingin mengundang orang untuk banyak menggunakan mobil listrik, ya lu siapin aja dulu infrastrukturnya. Ntar gue akan beli sendiri kok. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Masalah lainnya lagi adalah ternyata bis kendaraan umum jauh lebih ramah lingkungan daripada kendaraan listrik. Ini serius ya, ini serius. Semakin banyak penumpang yang bisa dimuat pada sebuah kendaraan, itu emisinya akan lebih sedikit. Dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Kalau nggak percaya silahkan cari. Apabila mobil listrik akhirnya beredar secara massal dan banyak sekali dan akhirnya melantai di jalanan, dan masing-masing mobil listrik hanya berisi 1 penumpang, maka emisi yang dihasilkan itu akan jauh lebih besar lagi. Nggak percaya? Cari tahu sendiri alasannya kenapa. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan.
Masalah berikutnya adalah kendaraan listrik sampai sekarang masih menjadi alternatif dan bukan menjadi kendaraan utama. Selama kendaraan bermotor masih bisa diperjualbelikan secara bebas, maka jangan harap masyarakat itu akan menggunakan mobil listrik maupun motor listrik sebagai kendaraan utama mereka. Artinya penjualan kendaraan listrik yang jor-joran itu, bukankah itu hanya akan menambah jumlah kendaraan yang ada di jalanan? Akibatnya kan bikin macet. Semakin parah macet, semakin banyak emisi yang dihasilkan. Iya nggak sih? Enggak. Ya udah. Mereka yang punya mobil listrik, mereka yang punya motor listrik, sudah pasti mereka itu memiliki kendaraan berbahan bakar minyak di rumah mereka, di kos mereka, di kontrakan mereka. Itu sudah pasti. Ya mereka mesti ragu lah. Jangan-jangan kalau misalnya nanti mobil listrik nggak bisa dicas di jalan, kan gimana dong? Nah, karena itulah mereka pasti masih akan bertahan dengan mobil konvensional, motor konvensional yang berbahan bakar bensin, Petramax, Pertalite, setelah apalah itu namanya, sebagai kendaraan utama mereka. Kalau gitu ya, apa gunanya subsidi kendaraan listrik, kan malah menambah macet. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan. Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan di satu sisi mengkartu merah Anies tadi, ya kalau kita tahu kan yang ada di KPK sekarang yang sedang mau digulirkan itu kan soal Formula E. Nah, ini di mananya letaknya sehingga, oh ya benar, Formula E ya. sedang bergerak di ranah itu. Yang pertama soal bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, tidak mendukung Anies. Oke, ini informasinya banyak. Oke, coba kita ulas satu-satu ya. Yang pertama, satu informasi saya dapatkan, saya konfirmasi, termasuk ke orangnya langsung, bahwa satu momen diminta kepada 3 partai untuk membentuk koalisi, dihubungi, dan kepada mereka diminta untuk melakukan 3 hal. 1, segera bentuk koalisi untuk Pilpres. 2, capreskan Ganjar. 3, jangan ada Anies di pemilu Presiden 2024. Itu saya konfirmasi ke beberapa orang, confirm. Saya tanyakan ke teman yang... Itu kata-katanya ada itu ya? Kata-kata itu ada dari Presiden Jokowi? Kata-kata jangan ada Anies di 2024? Ya, ada dan saya tulis. Saya tulis di situ. Dan kemudian kepada satu kesempatan yang saya ketemu pimpinan partai, saya tanya, bukankah dulu memilih Anies kan begini koalisinya? Iya, dulu. Sekarang enggak. Ada nggak perintah begini. Dia diam aja, dia cuma senyum aja. Dia tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi bagi saya senyum saja itu berarti mengkonfirmasi, ya. Kemudian kemarin senyum artinya setuju ya. Ada pimpinan partai akan dilantik jadi menteri. Disampaikan ke saya, Mas, kemarin begini ceritanya loh. Dihubungi, nanti besok disumpah ya Mas, dilantik ya. Saya cuma minta loh, 1, apa Bapak Presiden? Anies. Maksud Bapak Presiden, bantu saya supaya Anies tidak jadi presiden, tidak menjadi calon presiden. Itu disampaikan secara terbuka. Saya ditanya oleh sejumlah orang, mengapa Presiden Jokowi begitu kuat mempromosikan figur-figur tertentu untuk jadi penggantinya? Terkesan menolak Anies Baswedan, jangankan untuk jadi presiden, untuk jadi capres saja masih terus diganggu sampai sekarang. Saya katakan, jawaban pastinya hanya Pak Jokowi yang tahu. Tetapi bagi saya dan bagi kita semua, saya kira ini pertunjukan etika politik yang kurang baik dari seorang kepala negara. Pak Jokowi bukan sekedar presiden sebagai kepala pemerintahan, apalagi menjadi petugas partai, tetapi kepala negara, menjadi seorang negarawan.
Dia berada di tengah-tengah masyarakat yang plural. Dan yang bersangkutan tidak boleh terkesan membenci pihak tertentu, menolak figur-figur tertentu atau kelompok tertentu. Karena itu mereka adalah bagian dari warga bangsa ini, masyarakat negara ini, yang harus diperlakukan sama haknya. Yang terpenting adalah sebenarnya warisan Pak Jokowi adalah menunjukkan sikapnya untuk generasi muda, untuk generasi penerus bangsa ini ke depan, bahwa menjadi pemimpin, apakah di level daerah, apalagi di level nasional, harus yang menjunjung etika. Memang tidak ada yang salah apa yang dilakukan Pak Jokowi, mendukung si A, si B dan sebagainya, mempromosikannya berbagai caranya, itu nggak ada yang salah. Tetapi etikanya sudah terlanggar. Ini soal etis. Padahal soal etika dalam pengelolaan negara, bagi seorang kepala negara, bagi seorang pemimpin, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Bukan sekedar hukum positif yang dijunjung tinggi. Gimana Pak? Misalnya kecampur Pak? Bukan cawe-cawe. Ini klarifikasi Presiden Jokowi. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi. Benar, Presiden juga seorang politisi. Publik. Aneh kalau kita melarang atau menghimbau Presiden untuk tidak berpolitik. Karena bagaimanapun jabatan Presiden adalah jabatan politik. Ya, meskipun kita tahu bahwa Presiden juga adalah kepala negara, kepala pemerintah, tapi jabatan sebagai Presiden itu adalah jabatan politik. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kita melihat itu adalah bagian dari politik kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara.